Ya pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Supaya lebih semangat sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik pemirsa, tadi kita sama-sama telah mendengarkan tausiah dari Kiai Zainuddin MZ. Begitu banyak permasalahan seputar masalah TKW ini sendiri ya. Tadi sudah dikatakan dari sedikitnya lahan pekerjaan yang tersedia di sini dan juga bagaimana TKW kita harus dikirim ke sana dan juga budaya masyarakat sana. Tadi sempat disinggung oleh Kiai, ada dua, milkul mutlak dan juga milkul manfaat. Yang mutlak sudah dijelaskan dan yang manfaat tadi sempat saya potong. Saya mohon maaf buat Anda yang sudah tidak sabar ingin tahu jawabannya. Silakan Kiai, fadhol. Hadirin yang saya hormati, milkul mutlak, sesuatu yang kita miliki dan bisa kita perlakukan seenaknya kita. Kayak kita punya telur, itu milkul mutlak. Mau digoreng, mau direbus, mau dilemparin ke kali, itu hak kita. Tapi yang kedua disebut milkul manfaat, kepemilikan untuk mengambil manfaat. Yang kayak begini harus kita jaga, harus kita pelihara, nggak boleh kita perlakukan seenaknya. Kayak kita punya bini, milik kita bukan? Milik kita, tapi harus disayang, dipelihara, diberikan perlindungan. Bukan milik mutlak yang boleh kita perlakukan sewenang-wenang. Istri memang wajib taat, istri memang wajib taat, tapi suami nggak boleh sewenang-wenang. Itu kuncinya. Nah kebanyakan orang setelah beli TKW dari agen, dia merasa udah punyanya tuh, jadi milkul mutlak. Dia perlakukan seenaknya. Bibir digunting, tangan disetrum, pinggang ditriska, itu nggak boleh. Dan pemerintah kita mestinya punya MOU yang jelas, perjanjian kerja antara Indonesia dengan negara lain, supaya kalau warganya dizolimi bisa melakukan tindakan. Sangat menarik, seorang Arroyo, presiden Filipina, berangkat ke Kuwait hanya karena ada satu tenaga kerja Filipina yang dizolimi. Nah, saya ambil dua contoh potret yang bagus. Pertama, tenaga kerja di Korea Utara. Saya beberapa kali ke Korea Utara, saya senang lihat tenaga kerja Indonesia di sana. Anak-anak muda menguasai teknologi tinggi dan bekerja di industri-industri high-tech. Di Samsung, di Hyundai, dan di tempat lain sebagainya. Kita bangga lihat anak-anak muda kerja gitu. Kalau menengah ke bawah, saya kasih lihat contoh Hong Kong. Hong Kong tahu Bu Hong Kong? Tahu ya? Pondok Kopi ke kanan tuh Hong Kong. Puluhan ribu TKI kita kerja di Hong Kong yang perempuan. Mereka diperlakukan secara pekerja, bukan pembantu, dianggap pekerja. Bukan hanya diminta kewajibannya, haknya juga diberikan. Diperlakukan sebagaimana umumnya manusia. Hari libur dikasih, sehingga kalau hari libur datang, mereka pada kumpul kangenan di taman kota namanya Victoria, di tengah-tengah kota Hong Kong itu. Akibatnya mereka bisa berkumpul, bikin klub-klub pengajian, bikin organisasi berdasarkan kesukuan yang berasal dari Jawa Tengah, kumpul turu-turu Jawa Tengah, Jawa Timur kumpul sama, bikin klub pengajian. Berapa kali mereka ngundang Mubalik Jakarta bicara di sana. Ini kan namanya sesuatu yang menggembirakan. Bukan hanya kewajibannya, tapi haknya sebagai manusia juga dipenuhi. Nah ini bisa terjadi kalau kita punya posisi tawar J2J antara pemerintah, punya MOU, perjanjian kerjasama yang baik untuk melindungi TKI kita. Kita anggap mereka pahlawan devisa karena pembangunan ekonomi kita masih merangkak. Lapangan kerja yang bisa kita siapkan jauh dari seimbang
dengan tenaga kerja yang masuk pasaran. Kalau tidak didukung dengan perjanjian kerjasama yang baik, itu akan lebih merugikan kita. Karena akibatnya saudara-saudara kita berharap ketiban bulan di negeri orang, malah ketiban duren. Mendapat siksaan, mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal agama pagi-pagi ngajarkan bayar orang kerja sebelum kering keringetnya, kan begitu. Ini ada yang 2 bulan kagak dibayar, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang mau pulang masih belum dibayar. Ini kan sudah bertentangan dengan syariat Nabi kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan tenaga kerja yang masuk pasaran tapi dengan modal yang cukup. Jangan asal mau, lalu potongannya orang kirim aja. Dididik paling 10 hari. Ya bisa apa 10 hari? Berangkat dah ke sono, nyampe sono yang biasa kerja pakai nyapu dikasih mesin, ya bingung mau kerjanya juga. Akhirnya dapat perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak menyehatkan. Ini memilukan dan ini memalukan. Saya punya teman orang Arab. Kadang-kadang dia pernah bilang sama saya ini bingung negara ente ini model negara apa sih sebenarnya? Kenapa? Kalau saya ke Jeddah yang paling mewah belanja tuh orang Indonesia. Tapi tiap hari di bandara yang turun TKW Indonesia juga. Itu coba kalau musim haji yang paling lawyer belanja di Jeddah tuh orang Indonesia. Iya benar. Kagak pakai nawar, main bungkus saja. Okay. Tapi hampir tiap saat yang turun juga di bandara untuk kerja juga dari Indonesia. Ini sisi yang sangat dilema. Baik, Kiai. Ya, baik. Nanti kita akan bertanya-tanya mengenai nasib TKW nih, Kiai. Tadi Kiai sudah menjelaskan. Kebetulan di sini ada saudara kita Mbak Nining Hayati. Assalamualaikum Mbak Nining. Nanti cerita ya tentang pengalamannya menjadi TKW. Tadi Kiai udah bilang, bener nggak sih? Karena banyak yang nggak paham sama alat bekerjanya di sana, terus juga budaya masyarakatnya di sana yang memperlakukan TKW seperti itu. Oke, Mbak dulu di Jordan ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku.